Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. कुरान करीम में di dalam Al-Quran Karim berkenaan dengan penekanan pengorbanan harta kita temukan di berbagai tempat di dalam Al-Quran Karim. Difirmankan, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apapun yang kalian belanjakan dari antara harta kalian, itu adalah untuk manfaat kalian sendiri. Bersamaan dengan itu, dijelaskan berkenaan dengan ciri-ciri orang mukmin bahwa untuk dia membelanjakan hartanya untuk menarik keridhaan Allah Ta'ala. Difirmankan, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan selain untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, kalian tidak membelanjakan apapun. Jadi betapa beruntungnya orang-orang yang disertai dengan pemikiran mereka membelanjakan hartanya jalan Allah Ta'ala. Yang disertai dengan pemikiran seperti itu. Pada masa ini, dengan karunia Allah Ta'ala, di muka bumi ini, selain orang-orang Ahmadi, tidak ada yang lainnya yang demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, memiliki pemikiran untuk mengorbankan hartanya. Mungkin ada juga individu-individu orang-orang di dunia ini yang demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, mereka membelanjakan hartanya atau membelanjakan sesuai dengan kemampuannya. Namun, dari sisi jemaat, hanya jemaat Ahmadiyah lah yang demi untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, selain untuk menolong orang-orang miskin dan membutuhkan, juga untuk memperlihatkan wajah hakiki dari Islam. Meskipun membebani diri sendiri, mereka, para Ahmadi ini, mengorbankan hartanya. Sebenarnya, semua pembelanjaan ini, apakah untuk menolong orang miskin atau untuk dibelanjakan untuk menolong agama Allah Ta'ala, itu semuanya adalah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak memerlukan harta apapun untuk zatnya sendiri.
maksud dari membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala adalah untuk kemaslahatan makhluknya dan untuk kemaslahatan agama Allah Ta'ala. Itu dibelanjakan. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak-anak Adam, dengan mengumpulkan harta di jalanku, tenteramlah kalian, karena harta kalian tidak akan terbakar, tidak akan tenggelam, tidak akan dicuri oleh pencuri. Khazanah harta yang kalian simpan padaku, aku akan perhatikan seluruhnya. Suatu ketika kalian membutuhkan sekali, aku akan berikan kepada kalian." Jadi, meskipun kita menganggap harta itu kita belanjakan, dan kita belanjakan demi keridhaan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala justru berfirman bahwa sebetulnya kalian tidak membelanjakan harta, melainkan demi untuk mengharapkan keridhaanku, demi untuk tujuanku. Apa yang kalian belanjakan itu sebetulnya bukanlah pembelanjaan, melainkan ini semua terkumpul di dalam rekening kalian. Dan ketika kalian membutuhkan suatu saat, Allah Ta'ala akan mengembalikan kepada kalian harta itu. Dalam satu riwayat dikisahkan, Hadrat Rasulullah SAW bersabda bahwa pada hari kiamat, sampai selesai penghisaban, orang yang memberikan infak, mereka akan tinggal di bawah naungan harta yang diinfakannya. Namun seiring dengan itu, ditetapkan syarat bahwa Allah Ta'ala tidak menyukai harta yang kotor. Allah Ta'ala tidak menyukai harta yang diperoleh dengan cara yang tidak betul, melainkan harta yang suci, harta yang diperoleh dengan kerja keras. Jika dibelanjakan harta itu, maka harta yang seperti itulah yang akan diterima. Jadi, kita hendaknya setiap saat memperhatikan bahwa supaya harta kita semuanya suci, jangan sampai kotor. Sahabat Rasulullah SAW, bagaimana mereka berupaya, bekerja keras, hanya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, dan untuk mengambil bagian dari pencanangan pengorbanan harta, mereka mencari nafkah, memberikan canda, bersedekah. Dalam satu riwayat dikisahkan, Hadrat Abu Mansur Ansari meriwayatkan, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapanpun beliau mencanangkan pengorbanan harta ataupun sedekah, maka di antara kami, sebagian kami pergi ke pasar, lalu di sana kami bekerja, mencari nafkah, dan sebagai imbalan, jika kami mendapatkan sedikit saja uang, maka kami belanjakan harta tersebut, kami korbankan di jalan Allah Ta'ala. Yang ukurannya seperti layaknya gandum yang ditimbang, mungkin tidak lebih dari 1 kilo nilai. Bagaimanapun, sahabat tersebut menuturkan bahwa pada saat itu kondisi mereka, kami pergi ke pasar dan kami ikut ambil bagian dari pengorbanan tersebut. Sekarang Allah Ta'ala, bagaimana Allah telah menganugerahkan rezeki kepada mereka, sehingga sebagian dari mereka memiliki 100.000 dirham atau dinar. Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkenaan dengan beliau, ada satu riwayat, ketika beliau masuk Islam, beliau memiliki 40.000 mata uang emas. Selain dari bisnisnya, beliau beriradah supaya semua uang itu beliau belanjakan semuanya di jalan Allah Ta'ala. Dan beliau memang belanjakan di jalan Allah Ta'ala. Dan ketika hijrah, uang tadi hanya tersisa 500 mata uang logam saja. Uang logam emas. Jika kita bayangkan pada zaman ini, nilai mata uang emas tadi, mungkin saat ini nilainya 11-12 juta pound sterling. Mungkin pada saat ini. Yang mungkin jika budget wakfi jadid dikumpulkan seluruh dunia, tidak
melebihi jumlah uang tadi. Itulah kondisi para sahabat Rasulullah SAW yang dulunya mereka yang tidak memiliki apa-apa. Mereka bekerja keras meskipun hanya untuk memberikan beberapa sen saja, tapi mereka berusaha untuk memberikan pengorbanan. Dan mereka yang punya banyak uang, mereka tidak sedikit pun gentar dengan kemiskinan yang disebabkan dari pengorbanan. Mereka tidak takut untuk mengorbankan jalan Allah Ta'ala harta mereka. Kita lihat sahabat Hadrat Masih Maud alaihissalam. Contohnya huzur pertama, bagaimana pengorbanan beliau. Kita mendengarkan kisah beliau. Beliau pun banyak berkorban ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam mencanangkan pengorbanan. Begitu juga Hadrat Dr. Khalifah Rashiduddin Sahib. Beliau adalah mertua dari Khalifah ketiga. Ketika beliau mendengarkan pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam, beliau langsung mengatakan bahwa orang yang mendakwakan seagung ini, sebesar ini, tidak mungkin seorang pembohong. Beliau langsung baiat kepada Masih Maud alaihissalam. Lalu di dalam pengorbanan harta pun, beliau sangat terdepan. Dari sisi pekerjaan, beliau seorang dokter, beliau seorang pegawai negeri, memiliki kelapangan harta yang besar, penghasilan beliau besar. Hadrat Masih Maud alaihissalam telah menetapkan beliau sebagai di antara ke-12 hawari. Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu bersabda bahwa begitu besarnya pengorbanan beliau itu, sehingga Hadrat Masih Maud alaihissalam mengatakan berkenaan dengan beliau, yakni begitu besarnya pengorbanan harta yang beliau berikan untuk jemaat ini, sehingga beliau di masa yang akan datang tidak perlu lagi berkorban. Begitu besarnya yang telah diberikan. Orang meskipun dikatakan seperti itu oleh Masih Maud alaihissalam, tidak lantas mereka menghentikan pengorbanannya. Mereka terus berkorban di jalan Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihissalam ketika berlangsung pengadilan di Gurdaspur, pada saat itu beliau mencanangkan pengorbanan kepada para sahabat karena pengeluaran semakin meningkat, khususnya langgar kanah, karena ketika selama huzur tinggal di Gurdaspur, dibuka juga langgar untuk konsumsi, dan di Kadian juga ada langgar kanah juga. Jadi dua langgar kanah ini berjalan satu waktu, sehingga untuk itu beliau mencanangkan pengorbanan. Khalifah Rashiduddin Sahib pada saat itu, yang kebetulan beliau mendapatkan gaji, dan beliau mendengarkan pencanangan pengorbanan harta tersebut dari Masih Maud alaihissalam, beliau menyerahkan seluruh gaji beliau yang nilainya 450 rupiah, mungkin sekarang sama dengan ratusan ribu pound sterling. Beliau serahkan semuanya kepada Masih Maud alaihissalam. Ada seorang yang mengatakan kepada beliau, Anda harus menyisihkan juga untuk keluarga, jangan diserahkan semuanya. Beliau malah menjawab, ketika Al-Masih Allah Ta'ala mengatakan perlu uang untuk agama Allah Ta'ala, untuk apa saya menyimpan-nyimpan lagi? Ketika agama membutuhkan, maka semuanya akan diberikan untuk agama ini. Begitu juga Hadrat Masih Maud alaihissalam dengan penuh kasih sayang berkenaan dengan sahabat-sahabat beliau yang lemah ekonominya, beliau menjelaskan, saya sangat terheran dan takjub melihat keikhlasan kecintaan para sahabat. Meskipun mereka lemah dari sisi ekonomi, misalnya Mia Jamaluddin, Khairuddin, Imamuddin, Kashmiri, yang tinggal tidak jauh dari kampungku, ketiga-tiganya lemah dari sisi ekonomi, yang mungkin mereka mendapatkan bayaran 3 anak atau 4 anak dalam satu hari, saking lemahnya. Namun bagaimana dengan begitu rajinnya, dawam bayar candah bulanan. Beliau bersabda, karena keikhlasan Mia Abdul Aziz Patwari, saya sangat terheran-heran dibuatnya. Meskipun beliau sangat lemah ekonominya, suatu hari beliau pernah memberikan pengorbanan harta 100 rupiah dengan mengatakan, saya ingin harta ini dibelanjakan jalan Allah Ta'ala.
Beliau bersabda, 100 rupiah mungkin dikumpulkan oleh orang miskin ini selama bertahun-tahun. Tapi bagaimana gejolak kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan itu digetarkan oleh Allah Ta'ala, semangat itu. Inilah mata rantai pengorbanan harta. Saya sudah sampaikan beberapa kisah dari sahabat Rasulullah SAW, begitu juga sahabat Masih Maud alaihissalam. Mata rantai pengorbanan harta ini sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, pada masa ini pun, di dalam jemaat Masih Maud alaihissalam masih nampak hal seperti itu. Allah Ta'ala kepada jemaat Masih Maud alaihissalam telah memberikan pemahaman pengorbanan, seperti yang saya katakan, di dunia ini tidak dimiliki lagi oleh jemaat-jemaat lainnya. Dan contoh yang banyak sekali kita saksikan setiap tahunnya. Karena pada masa ini, pada hari ini, khutbah pertama di bulan Januari dan akan diumumkan tahun baru Tahrik Waqfi Jadid. Untuk itu, berkenaan, saya akan sampaikan beberapa kisah yang menguak keimanan berkenaan dengan orang-orang yang berkorban Waqfi Jadid di jalan Allah Ta'ala. Bagaimana Allah Ta'ala disebabkan karena pengorbanan mereka, Allah Ta'ala menganugerahkan nikmatnya di dunia ini juga. Yang hal itu menjadi sarana untuk penguatan keimanan mereka. Bagaimana orang-orang begitu cintanya dalam pengorbanan harta dan mengamalkan suri toladan yang telah tetap diberikan oleh para sahabat Rasulullah. Bagaimana ketika dicanangkan pengorbanan, mereka, para sahabat ini pergi ke pasar dan berapapun imbalan yang didapatkan, mereka serahkan kepada Rasulullah SAW. Begitu juga contoh yang seperti itu kita dapatkan pada zaman ini. Di Burkina Faso, Amir Sahib menulis surat kepada saya, Minpu Region, ada jemaat kita namanya Kari. Tidak jauh dari sana, pemerintah mencanangkan kabel fiber optik untuk dikuburkan di dalam tanah. Para khudam jemaat, mereka meminta supaya 1 kilometer itu proyek penggalian tanah diserahkan kepada kami. Lalu para khudam menggali sepanjang 1 kilometer untuk menguburkan kabel tadi. Dan mereka mendapatkan 1 juta franc dan lebih kurang nilainya 1.200 pound sterling. Dan semuanya diserahkan untuk Waqfi Jadid. Inilah gejolak semangat yang tidak dimiliki oleh jemaat lain selain jemaat Ahmadiyah. Bagaimana Allah Ta'ala di dalam menganugerahkan kekuatan di dalam diri anak-anak sekalipun. Sebagai contohnya, Panfura Region di Burkina Faso, ada seorang Ahmadi menuturkan kisahnya. Saya akan pergi ke suatu perjalanan dan berakhir perjanjian Waqfi Jadid saat itu. Dan di sisi lain, panen juga sedang diambil. Saya katakan kepada anak saya, ketika panen ini semuanya sudah selesai, kalian harus mengeluarkan 1/10-nya, berikan untuk canda Waqfi Jadid. Lalu saya pergi ke perjalanan saya, anak-anak membawa seluruh panen ke rumah, namun tidak dibayarkan untuk candahnya. Ketika saya pulang, saya melihat, diketahui bahwa anak-anak mengumpulkan semua gandum tadi di rumah. Saya katakan kepada anak-anak, sekarang kalian keluarkan seluruh gandum ini, biji-bijian ini, dan pisahkan untuk canda 1/10-nya. Lalu anak-anak mengeluarkan seluruh gandum tadi keluar rumah dan dipisahkan 1/10-nya untuk canda, lalu dikembalikan lagi ke dalam lagi. Namun tidak berkurang sedikit pun beratnya. Dan anak-anak pun heran dibuatnya. Meskipun sudah dipisahkan untuk canda, meskipun demikian nilainya tidak berkurang beratnya itu. Saya katakan kepada anak-anak, bagaimana Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kalian, apapun yang dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala tidak berkurang justru, melainkan malah bertambah.
Inilah keimanan orang-orang yang ribuan kilometer tinggal jauh di sana. Bagaimana mereka menerima Hadrat Masih Maud alaihissalam dan bai'at dan mengamalkan ajaran Islam yang benar. Berkenaan dengan keberkatan canda sehingga kesulitan dijauhkan dan mengenai kekokohan iman, ada satu kisah di Ivory Coast, Bengo namanya, jemaat. Ada seorang Ahmadi menuturkan, Yakub sahib, saya sudah menjadi Ahmadi sejak lama, namun saya belum ikut serta dalam nizam canda. Pertama-tama, kehidupan saya selalu terjerumus di dalam permasalahan. Terkadang anak saya sakit, terkadang panen tidak baik. Namun semenjak 3 tahun yang lalu, saya dawam membayar wakfi jadid. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, saya setelah memasuki nizam pengorbanan ini, Allah telah merubah kehidupan saya. Sekarang anak saya lebih sehat dari sebelumnya. Dan panen pun banyak hasilnya sekarang. Di dalam diri para mubayyin baru juga pengorbanan ruh, pengorbanan harta, bagaimana timbul di hati mereka. Di Ivory Coast ada seorang Ahmadi, Jabru Sahib. Beberapa masa yang lalu beliau bai'at dari Kristen masuk kepada jemaat. Di kota beliau hanya sendiri Ahmadi. Dan beliau dawam mendengarkan khutbah saya dan mendengarkan acara-acara jemaat juga. Beliau seorang Ahmadi yang mukhlis dan meningkat, maju di dalam keimanan dan keikhlasannya. Setelah bai'at, beliau membaca literatur jemaat dalam bahasa Prancis dan sekarang beliau sudah menjadi dai Allah yang baik sekali. Bertablik. Beliau meninggalkan kampung tersebut dan tinggal di rumah yang tidak jauh dari markas atau pusat supaya bisa mempelajari jemaat lebih dalam lagi. Saat itu beliau belum mendapatkan pekerjaan. Beliau mencari pekerjaan. Istri beliau mencari nafkah yang tidak banyak hasilnya. Dan ketika dicanangkan candah kepada jemaat, meskipun kondisi ekonomi beliau sangat sulit, beliau memberikan canda 5.000 francs dan mengatakan ini adalah canda saya dan keluarga saya. Oke, meskipun kondisi ekonomi saya tidak baik, saya tidak mau mahrum dari keberkatan canda ini. Berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala memberikan ketentraman kepada orang-orang yang membayarkan canda. Berkenaan dengan hal itu, di Ivory Coast, mubalik kita menulis, kota Banduku dianggap sebagai kota Islam, dan di sana banyak sekali maulwi, mullah. Di sana ada seorang yang bai'at. Beliau mengenal jemaat melalui literatur. Beliau menuturkan, 4 tahun yang lalu saya bai'at dari Kristen masuk kepada Islam, tapi hati saya belum mendapatkan ketentraman. Namun ketika saya mengetahui mengenai jemaat Ahmadiyah, dan saya pergi ke rumah misi dan menyampaikan beberapa pertanyaan, saya mendapatkan kepuasan dan semua pertanyaan saya terjawab. Lalu saya bai'at. Ketika saya bai'at, saat itu bulan Desember, Mubalik Sahib menjelaskan mengenai pentingnya canda wakfi jadid dan mencanangkan. Pada saat itu saya memiliki 2.000 franc di saku saya. 1.000-nya saya langsung berikan untuk wakfi jadid. Alhamdulillah, sejak saat itu Allah Ta'ala merubah kehidupan saya. Bagaimana Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam pekerjaan saya. Dimanapun saya bekerja, di sana atasan saya dan karyawan lain menghormati saya. Dan meskipun penghasilan saya terbatas, tapi saya hidup dengan nyaman, bahagia. Setelah bai'at, sejak hari pertama, beliau menjadi bagian dari canda wakfi jadid. Di Tanzania, ada seorang kampung, contoh dari mubayyin baru, yakni Balo Sahib. Beliau menuturkan,
Setemba, nama desanya, bahwa saya dulu kikir untuk bercanda. Ketika saya diingatkan untuk canda, ada saja alasan yang saya sampaikan kepada pengurus. Saya biasa membuat arang untuk bahan bakar dan kondisi ekonomi saya tidak baik. Untuk itu saya selalu menjauhi canda. Namun ketika saya memahami pentingnya canda, kehidupan saya sekarang berubah. Dan di tahun ini ketika saya mendapatkan panen, yang dulunya panen itu mendapatkan 8 sampai 10 karung, sekarang saya mendapatkan 56 karung. Itu keberkatan dari canda. Saya katakan bahwa ini merupakan buah dari pengorbanan harta jalan Allah Ta'ala. Semenjak saya mulai canda, kehidupan saya menjadi berubah. Kondisi ekonomi saya semakin baik. Sekarang saya membuat rumah dengan berisi 6 kamar yang tujuannya adalah kapanpun ada tamu jemaat yang datang ke kampung saya, biarkan mereka harus tinggal di rumah saya dan saya mendapatkan kemuliaan untuk dapat mengkhidmati tamu jemaat. Dan dana untuk membangun rumah ini pun bagaimana? Beliau tetap mendahulukan pengorbanan jalan Allah Ta'ala. Selalu diutamakan oleh beliau. Mubalik Mali menulis, suatu ketika di rumah misi, ada seorang kawan kita, Abdurrahman Sahib, mengatakan, saya ingin baiat. Ketika ditanyakan kepada beliau, kenapa Anda ingin baiat? Beliau menjawab, kakek saya dulu adalah seorang yang suci, yang soleh. Beliau mengatakan bahwa Imam Mahdi alaihissalam telah datang. Salah satu cirinya adalah, tandanya adalah, para pengikut Imam Mahdi ini, untuk menyebarkan Islam, mereka akan membantu Imam Mahdi dengan pengorbanan harta. Ketika saya mendengarkan siaran radio Ahmadiyah ini, mengenai itu, dan Anda mengumumkan Imam Mahdi telah datang, dan seiring dengan itu, saya mendengarkan khutbah huzur, menceritakan mengenai kisah-kisah pengorbanan harta, saya menjadi yakin bahwa inilah Imam Mahdi yang dimaksud oleh kakek saya. Untuk itu saya ingin baiat. Lalu beliau baiat, dan beliau mulai dawam untuk canda, dan menjadi bagian dari pengorbanan harta. Orang yang sudah sampai kepada kemiskinan yang sangat, mereka pun tetap memberikan pengorbanan harta. Dan tetap saja Allah Ta'ala menganugerahkan nikmat rezeki kepada mereka dengan corak yang luar biasa. Dan mengukuhkan keimanan mereka. Amir Sahib Gambia menulis, ada seorang wanita, Atmah Jalu Sahibah, yang umurnya 49 tahun. Beliau tinggal di suatu kampung Niamina West. Ketika beliau dicanangkan untuk pengorbanan wakfi jadid, beliau mengatakan, saya tidak punya uang saat ini, namun kawan saya telah memberikan hadiah seekor ayam kepada saya. Ini pun contohnya seperti ada seorang wanita di Kadian saat itu yang mengorbankan telur-telurnya kepada Masih Maud alaihissalam. Silakan ambil jemaat hadiah ayam ini dari saya dan bayarkan untuk wakfi jadid. Lalu beliau memberikan ayam itu kepada jemaat. Setelah membayarkan canda, beliau mengatakan, saya sangat khawatir dengan paman saya yang beliau adalah penopang hidup kami. Karena tuduhan untuk menyebarkan kekisruhan, beliau diponis 7 tahun penjara. Dan beliau sekarang di penjara. Paman beliau itu beliau pun menulis surat kepada saya. Setelah itu membayar canda, merupakan keberkatan canda. 2 bulan kemudian saya mendapatkan kabar bahwa paman beliau itu yang dipenjara dimaafkan oleh pemerintah dan dibebaskan dari penjara. Siapapun yang mendengar mengenai kabar tersebut, mereka mengatakan ini mukjizat. Sebab tidak mungkin sebetulnya bisa keluar dari tuduhan, vonis tersebut. Paman yang keluar dari penjara tadi, ketika mengetahui kisah tersebut, bahwa keponakan beliau telah membayar canda dan menulis surat kepada saya untuk kebebasan dia, lalu bebas, paman itu sangat terkesan
dan beliau pun akhirnya beat masuk ke dalam jemaat. Sekarang dengan karunia Allah Ta'ala, Fatimah Sahib dawam bayar canda dan rajin bertabligh dan menyampaikan kepada orang bahwa sebagai berkat dari canda, paman beliau bebas dari penjara. Tidak hanya di Afrika, para Ahmadi ini dengan karunia Allah Ta'ala dalam keikhlasan di negeri-negeri berkembang dan maju pun, keimanan dan keikhlasan para Ahmadi ini diperlihatkan. Mubalik Australia menulis, Sayyid Wudud Ahmad Sahib, di Melbourne ada seorang pemuda yang sedang menuntut ilmu di suatu universitas. Sesuai janji, beliau telah melunasi wakfu jadidnya. Namun ketika hari Jumat dicanangkan pengorbanan harta, pemuda tadi memberikan lagi $550. Seiring beliau pun bekerja sampingan selain belajar. Setelah 15 hari, beliau mendapatkan $530. Namun di minggu ini, saya mendapatkan $1.200 katanya. Padahal saya tidak mengiranya. Beliau mengatakan ini semua merupakan buah dari pengorbanan harta yang saya berikan ya Allah Ta'ala. Amir Sahib Fiji menuturkan, ada seorang Ahmadi Nasir Bangga, ada seorang pemuda. Beliau sangat mukhlis, katanya pemuda ini. Beliau berkhidmat sebagai sekretaris mal. Ketika beliau memulai pengorbanan harta, Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam bisnisnya. Istri beliau yang dulunya Kristen, ini mengatakan ini semua merupakan buah dari pengorbanan. Padahal dulunya kami tidak pernah bebas dari hutang. Selalu punya hutang. Di Benin, muallim di sana, Hamid Sahib menulis, kebanyakan penduduk di sini adalah bertani dan bertani kapas. Pada tahun ini, kapas-kapas dikumpulkan di suatu tempat untuk dikirim ke pabrik, ke industri. Suatu ketika, kapas-kapas itu terbakar dan banyak sekali yang terbakar. Ada satu kapas yang tidak terbakar dan itu dimiliki oleh seorang Ahmadi. Orang-orang di sana mengatakan, ini mukjizat katanya. Allah Ta'ala menyelamatkan kapas kamu. Ahmadi tadi mengatakan, saya yakin bahwa Allah Ta'ala menyelamatkan harta saya karena saya Ahmadi dan setiap bulan saya membayarkan canda. Di Kongo, Brazil, mubalik kita menulis, ada seorang wanita, Madam Aisyah, beliau mengajar di sekolah. Suatu ketika beliau datang ke rumah misi dan menyampaikan kesulitan ekonominya. Penyebabnya adalah suami beliau tidak menafkahi keluarga dan beliau mendapatkan tunjangan dari pemerintah sebagai guru, namun itu dipotong oleh hutang karena suami beliau tidak menafkahi keluarga. Setelah mendengarkan kesulitan tersebut, saya Pak Mubalik mengatakan kepada beliau, tulislah surat kepada Huzur. Lalu beliau menulis surat. Lalu Pak Mubalik memberikan resep. Sekarang dawamlah membayar canda kepada jemaat, seberapapun yang kamu punya. Lalu wanita tersebut langsung menulis surat kepada saya dan mulai dawam membayar canda. Dan membayar canda juga untuk atas nama keluarga. Beberapa hari berlalu, aneh katanya, suami beliau tiba-tiba mulai memberikan nafkah untuk keluarga dan kakak beliau yang dulunya menguasai harta warisan, kakak saya itu mengirimkan 100.000 franc kepada saya katanya. Lalu beliau mengatakan, sekarang keberkatan canda, kesulitan saya hilang dan saya membayarkan 10.000 franc sebagai tambahan untuk wakfu jadid. Sadar Lajnah Kanada menulis, ada seorang mahasiswi mengatakan,
Suatu ketika sekretaris Waqf Jadid mengatakan kepada saya bahwa kamu harus membayarkan Waqf Jadid, Allah Ta'ala akan menjauhkan kesulitan kamu. Anak itu mengatakan saya hanya punya $50 saja saat itu, yang merupakan besar bagi saya karena saya sebagai mahasiswa, tapi saya serahkan semuanya untuk Waqf Jadid, dan beberapa masa telah berlalu, dari universitas saya mendapatkan $800 sebagai beasiswa. Dan bagaimana Allah Ta'ala memberikan berlipat dari pengorbanan saya itu. Ada seorang Ahmadi dari Mesir, Abdurrahman Sahib menuturkan, beliau menulis, pada bulan Juni, pada Jumat yang lalu saya punya 100 pound misri, lalu saya berikan 50 rupiah untuk jemaat, 50 rupiah lagi untuk keperluan keluarga. Saya tinggal di suatu kampung yang tidak ada orang lain selain Allah Ta'ala. Suatu ketika, biasa gaji itu datang telat. Saat ini datang tepat waktu. Lalu saya 2 hari kemudian pergi. Bahwa pemerintah menambahkan 60% tunjangan saya, gaji saya. Sekarang saya ingin untuk setengahnya dikorbankan di jalan Allah Ta'ala. Mohon doalah, semoga saya diberikan kelezatan oleh Allah Ta'ala dalam pengorbanan ini. Di India, Inspektur Sahib Salim Khan menulis, di daerah Gujarat, saya pergi ke suatu jemaat Semeriala. Saya menelepon anggota dan mengatakan saya akan datang beberapa jam lagi. Setelah saya pergi beberapa jam lagi, ada 2 orang datang ketika saya mengobrol. Lalu beliau menjual kulkasnya. Saya mengatakan, untuk apa ini? Anda sudah mengatakan bahwa Anda akan datang. Kami tadi belum punya uang. Saya punya kulkas. Lalu saya jual kulkas ini. Saya katakan, kenapa Anda tergesa-gesa? Simpan saja kulkas ini. Nanti saja bayarnya. Beliau malah mengatakan, tidaklah mungkin ada orang yang datang dari pihak jemaat untuk saya tidak akan biarkan tangannya kosong, tidak membawa hasil apa-apa. Biar saya jual kulkas ini. Semoga Allah telah memberikan keberkatan dalam hartanya. Beliau tinggal di rumah sewa, seorang tukang, meskipun kesulitan ekonomi, beliau tidak takut dengan pengorbanan harta. Begitu juga dari India, Inspektur Waqf Jadid Munawar Sahib menulis, Jemaat Sandan, daerah UP, ada seorang yang pergi untuk memungut candah Waqf Jadid. Beliau menjelaskan kondisi kesulitan ekonomi, mengatakan, Anda besok saja datang ke saya, sekarang saya sedang tidak punya uang. Pada hari berikutnya, saya pergi lagi. Beliau mengatakan, saya masih belum mendapatkan uang. Putri beliau, yang masih anak-anak saat itu, coba lihat bagaimana ruh pengorbanan anak-anak. Anak perempuan yang masih kecil mendengarkan obrolan si ayah dan mengatakan kepada ayahnya, ayah telah menjanjikan kepada saya untuk memberikan sepatu karena untuk musim dingin ini. Berikan kepada saya uang untuk memberikan sepatu itu. Ayah putrinya memaksa dan mendapatkan uang itu, lalu dibayarkan uang itu untuk Waqf Jadid. Biarkan sepatu nanti, belilah saja nanti lain kali saja. Sekarang yang utama adalah untuk canda. Saya katakan kepada beliau, tidak perlu tergesa-gesa untuk membayar sekarang. Namun ada sebagian orang yang tetap kekeh untuk mengorbankan hartanya. Jemaat juga hendaknya memperhatikan mereka setelah itu. Lalu Inspektur Waqf Jadid Farid Sahib menuturkan, pada bulan November di UP, saya pergi untuk di Merit, ada seorang Ahmadi yang tidak dikunjungi oleh jemaat sudah sangat lama. Ketika dikunjungi,
ditekankan untuk pengorbanan harta, beliau mengatakan, saya tidak akan membayarkan wakaf jadi saja, saya ingin melunasi semua pengorbanan ini. Lalu beliau menuliskan semua candah wajib, juga wakaf jadid dan tahrir jadid, candah badan juga beliau buatkan. Beliau serahkan 15.000 rupiah saat itu juga. Begitu juga Allah Ta'ala sebagai keberkatan dari wakaf jadid ini, sekarang kunjungan rabtah kepada Ahmadi yang sudah hilang menjadi berlangsung lagi. Jadi jika ada kemalasan justru dari pihak pengurus biasanya, karena pengurus tidak berkunjung, tidak merabtahi anggota dalam waktu yang panjang biasanya. Untuk itu pengurus harusnya aktif, nizam harus aktif supaya bisa mengunjungi semua orang. Ini beberapa riwayat yang saya sampaikan tadi, di mana demi agama mengajarkan kepada kita untuk pengorbanan harta, dan ini menjadi bukti dari kebenaran Hadrat Masih Maud alaihi salam. Semoga keimanan dan keyakinan para Ahmadi semakin meningkat, dan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, semoga mereka terus meningkat di dalam pengorbanan. Amin. Pada tahun lalu, pengorbanan wakaf jadid di dalam jemaat ini, dan posisi peringkat para jemaat saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, wakaf jadid yang ke-60 tahun ini telah berakhir pada bulan Desember kemarin. Sekarang mulai ke-61 wakaf jadid bulan Januari ini. Jemaat Ahmadiyah Internasional wakaf jadid 8.800.000 dibanding dengan tahun lalu meningkat 800.000 pound sterling. Selain Pakistan, karena Pakistan selalu yang pertama dari sisi penerimaan total, di belahan negara lainnya untuk peringkat di dalam wakaf jadid pertama, 10 negeri pertama Inggris, yang kedua Jerman, di dalam tahrir jadid sebaliknya Amerika yang ketiga, Kanada yang keempat, India yang kelima, Australia yang keenam. Di negeri di Timur Tengah ada yang ke-7, Indonesia yang ke-8. Ada satu negeri di Timur Tengah yang ke-9 dan Ghana yang ke-10. Ghana cukup meningkat pada tahun ini. Dari sisi mata uang lokal, negeri-negeri yang cukup menonjol, Kanada cukup meningkat. Selain itu, Afrika, negeri-negeri Afrika, Nigeria meningkat 83%, Mali 55%, Sierra Leone 45%, Kamerun 45% meningkat, Ghana 24%. yakni dibanding tahun lalu cukup meningkat. Jumlah yang ikut serta dalam wakaf jadid memang hendaknya meningkat, dan karena Allah Ta'ala tahun ini wakaf jadid lebih dari 1.600.000 orang. Dan jumlah yang baru ikut serta adalah 200.000. Dari sisi peningkatan jumlah pewakaf jadid, Nigeria yang pertama, Sierra Leone, Niger, lalu Benin, Mali, Kamerun, Ivory Coast, Senegal, Burkina Faso, Gambia, Guinea-Bissau, Kenya, Tanzania, Zimbabwe. Itu sangat menonjol. Candah dari yang sudah balik, ada 2 candah yang sudah balik dan anak-anak, Pakistan dan Kanada, yang cukup menonjol. Saat ini Australia juga. Di Pakistan, 3 peringkat pertama,
di antara yang baligh Lahore, Rabwah, yang ketiga Karachi. Dan dari peringkat daerah Islamabad, Rawalpindi, Sargodha, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan, Kotli Azad Kashmir, Quetta. 10 jemaat pertama di Pakistan dari sisi penerimaan: Islamabad Kota, Township, Iqbal Karachi, Samanabad Lahore, Rawalpindi Kota, Azizabad Karachi, Delegate Lahore, Mughal Lahore, Sargodha Kota, Dera Ghazi Khan Kota. Atfal 3 jemaat besar Lahore, Karachi, yang ketiga Rabwah. Dan dari sisi daerah Sargodha, Rawalpindi, Gujarat, Faisalabad, Hyderabad, 6 Narowal, 7 Dera Ghazi Khan, ke-8 Kotli Azad Kashmir, 10 Shekhawpura, 10 Giri. 10 jemaat di Inggris. Pertama, Worcester Park, Masjid Fazal, Birmingham South, ke-4 Gillingham, ke-5 Birmingham West, ke-6 New Morden, 7 Glasgow, 8 Islamabad, 9 Putney, ke-10 Khais. Dari sisi daerah, London B yang pertama, London A yang kedua, Midlands, North East, Middlesex, South London, Islamabad, East London, North West, Hertfordshire, dan Scotland. 10 jemaat Amerika Silicon Valley yang pertama, Seattle, Detroit, Silver Spring, Central Virginia, Washington, Los Angeles East, Dallas, Western North, dan Foreign. Dari sisi penerimaan, 5 di Jerman, Hamburg, Frankfurt, yang kedua Wiesbaden, Glasgow, Moorfelden, Waldorf, dan dari sisi penerimaan total, Wedemark, Norwich, Medhyabad, Nida, Frankfurt, Covenant, Bravisheim, Weingarten, Kenneburg, dan London. Dari sisi penerimaan, Kanada, Vaughan, Calgary, Peace Village, Brampton, Vancouver, Mississauga. 10 jemaat besar Durham. Yang pertama, Edmonton West, Saskatoon South, Windsor, Bradford, Saskatoon North, Montreal West, Lloydminster, Edmonton East, Everford, dan daftar atfal 5 jemaat yang menonjol: Durham, Bradford, Saskatoon South, Saskatoon North, Lloydminster, dan daftar atfal 5 yang Peace Village yang pertama, Calgary, Vancouver, Vaughan, Western. India dari sisi daerah, Kerala, Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, Odisha, West Bengal, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra. Dari sisi penerimaan, Calicut, Hyderabad, Patna, Birmingham, Kadian, Calcutta, Bangalore, Kanutavan, Bangari, Keralai, Karunagapalli. 10 jemaat Australia, Castle Hill, Brisbane Logan, Marsden Park, Melbourne Long, Warren, Berwick, Pezzett, Plympton, Blacktown, Adelaide South, dan Canberra. Daftar atfal di Australia, Brisbane Logan, Pezzett, Brisbane South, Melbourne, Berwick, Adelaide South, Melbourne Long, Warren, Blampton, Castle Hill, Marsden Park, North Droid. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan di dalam jiwa-jiwa yang
berkorban ini. Semoga Allah telah meningkatkan keimanan dan keikhlasan mereka. Dan semoga setiap orang menjadi orang mengamalkan keridhaan Allah Ta'ala dalam amalan dan perbuatan dan ucapan. Setelah salat Jumat ini saya akan Ali Gohar Munawar pada tanggal 23 Desember 2017 ketika pergi ke Jerman. Mobil beliau kecelakaan. Ibu beliau menyetir saat itu. Beliau masih berusia 5 tahun. Masih kecil. Beliau adalah anak Wakafinau, Ali Gohar. Kakek beliau, Jody Munawar Sahib dari Narawal. Nama Ali diambil dari buyut beliau. Yang Ahmadi pertama. Dan sahabat Masih Maud alaihissalam. Kakek dari pihak ibu dari Hyderabad. Ibu almarhum dokter di jemaat kita. Ibu beliau yang menyetir ketika kecelakaan itu. Dan neneknya pun sedang ikut saat itu dan terluka dan sekarang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada beliau. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada orang tua dan keluarga yang tinggalkan. Mereka sabar dari segala ujian ini. Khususnya ibunya, anak yang maksum, yakin bahwa Allah Ta'ala pasti akan membawanya langsung ke surga anak-anaknya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada keluarga dan menganugerahkan nikmat sebagai penggantinya. Amin. Setelah salat Jumat, saya akan mimpin salat jenazah hadir. Untuk itu saya akan pergi keluar masjid. Silakan Anda salat di masjid. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله